Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Sehat Indo. Senang sekali ya bisa ketemu teman-teman lagi di kesempatan yang berbahagia. Karena kita harus selalu berbahagia nih teman-teman. Oke, langsung aja teman-teman menyambung di video saya sebelumnya. Masih berkaitan dengan asam lambung. Kali ini lebih dalam sedikit ya tentang anxiety nih teman-teman ya. Jadi kalau asam lambung itu berkaitan biasanya ya berkaitan erat dengan anxiety nih. Anxiety itu apa? Anxiety itu adalah gangguan kecemasan teman-teman. Nah, jadi di video kali ini saya akan ngebahas apa itu anxiety, kemudian juga penyebabnya ya, kemudian ciri-cirinya, sampai dengan cara mengatasinya teman-teman ya. Oke, langsung aja. Anxiety itu adalah gangguan kecemasan dan itu biasanya terjadi bisa kurun waktu berbulan-bulan ya, penyebabnya ya bahkan bertahun-tahun. Pikiran teman-teman ya. Jadi bisa dari ekonomi, bisa dari hubungan relationship ya teman-teman, relationship yang toksik ya, kemudian juga pertemanan yang toksik ya, hubungan dengan orang tua, pokoknya penyebabnya itu macam-macam. Pekerjaan juga bisa ya teman-teman. Nah, jadi terkadang ini kalau punya permasalahan biasanya dipendam sendiri. Nggak harus orang yang introvert teman-teman, tapi orang ekstrovert juga bisa, karena saya juga sebenarnya orangnya bukan orang yang introvert ya, orang yang ekstrovert, tapi beberapa case ya itu dipendam sendiri teman-teman, dan udah cukup lama dipikirin sendiri. Jadinya apa? Jadinya overthinking. Nah, jadi awalnya stepnya pertama ada masalah, dipendam sendiri ya, dipikirin sendiri, lama-lama jadi overthinking, naik lagi stepnya ke insomnia teman-teman ya, sulit tidur. Nah, itu coba deh teman-teman perhatikan ya, buat teman-teman yang insomnia ini biasanya ya ini satu, pola tidurnya memang sudah terbentuk malam, tapi kadang-kadang pasti ada pikiran tertentu nih teman-teman ya, yang mungkin mikirin hidup, mikirin pekerjaan segala macam. Nah, jadinya overthinking ya. Nah, jadi stepnya kayak gitu ya teman-teman ya. Tadi ya penyebabnya ada masalah, terlalu banyak dipikirkan, overthinking ya yang kedua. Yang ketiga, next stepnya insomnia. Yang keempat, kalau pola makan dan pola hidup kita berantakan ya, pola tidur berantakan, pola hidup berantakan, pola makan berantakan, nyambung ke asam lambung nih ya. Nah, jadi itu kalau yang saya rasakan, dan beberapa teman-teman saya juga yang mengalami hal serupa sama ya teman-teman. Nah, kalau udah asam lambung yang dibarengi dengan GERD ya, kemudian juga dibarengi dengan pola hidup yang tidak beres, pola pikir yang nggak beres teman-teman, jadinya anxiety, gangguan kecemasan. Nah, itu penyebab anxiety. Ciri-cirinya ya, anxiety itu banyak banget, 1001 sensasi ya, mulai dari kepala keliengan, kemudian kepala serasa diikat ya teman-teman, kemudian mata buram agak lama ya teman-teman ya, bisa sampai 3 bulanan ya. Ini saya juga baru pulih dari mata buram ya teman-teman. Jadi pandangan tuh benar-benar terbatas sekali ya, matanya buram, kemudian juga pusing, otot leher tegang ya, kemudian dada sesak ya, kemudian juga kalau kumat ini naik ke dada ya, asam lambung naik ke dada. Jadi banyak banget dan sering banget kambuhnya ya. Nah, jadi kembali lagi, kalau ada penyebab ada triggernya. Nah, teman-teman harus tahu itu. Untuk cara mengatasinya ya, harus mengenali penyebabnya, kemudian harus mengenali triggernya teman-teman, karena triggernya ini biasanya ini cukup cepat ya, dalam waktu 1 minggu. Nah, ini kita di masa peak ya teman-teman, di masa paling akut ya. Nah, itu biasanya orang yang sering kemudian langsung tiba-tiba dadanya sesak malam-malam biasanya, karena posisi tidur berbaring teman-teman, asam lambung naik, panik ya, asam lambung naik ke sini, dada terasa sesak, jadi kayak semacam penyakit jantung tapi bukan penyakit jantung. Nah, ini langsung terkena panic attack ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, untuk cara mengatasinya nih sekarang ya, jadi langsung aja ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah insomnia, kemudian juga sudah pola hidupnya berantakan, nggak bisa tidur di bawah jam 12 malam. Oke, nah cara mengatasinya, yang pertama, kenali dulu ya teman-teman penyebab dan triggernya, itu yang pertama tadi ya. Yang kedua teman-teman, sibukkan diri ya dengan hal-hal positif ya,
Kalau bisa jangan sendirian teman-teman, apalagi kalau sudah kena anxiety pasti ada perasaan cemas dan takut mati ya. Kalau apalagi pas saat sendirian ini kebayangnya pasti ke situ-situ lagi ya. Terutama yang kalau saya ya teman-teman yang terkena triggernya karena kematian saudara ya, melihat orang meninggal segala macam, waduh itu udah ini dalam kondisi anxiety nggak bisa ngomong seperti ini teman-teman ya. Melihat sendal yang yang udah meninggal aja obatnya itu, wah langsung ke sini, langsung pikirannya macam-macam, langsung napasnya sesak ya teman-teman, langsung ketakutan, takut mati, napas pendek ya, kita ngos-ngosan. Itu itu dalam kondisi kita normal tiba-tiba bisa seperti itu ya. Makanya cara mengatasinya jangan sendirian teman-teman ya, usahakan kita ngobrol sama teman, saudara, kalau ada suami, istri, pacar ya, kemudian sharing. Nah karena penyebab yang tadi itu biasanya kita pendam sendiri teman-teman. Nah jadi biasakan untuk sharing, cari solusinya seperti apa. Kalau misalkan ekonomi, cari solusinya bagaimana cara untuk kita bisa kreatif menghasilkan uang, entah itu dagang di rumah, entah itu mungkin kita bisnis dengan kemampuan kita ya teman-teman, atau mungkin segala macam lah, cari kerja. Nah itu jangan sendiri teman-teman. Yang pertama saya ulangi ya, kenali penyebab dan triggernya. Kedua, jangan sendiri ya teman-teman. Nah yang ketiga, jalan-jalan atau rekreasi ya teman-teman, bisa ya. Itu sebagai, jangan kebanyakan di kamar atau di rumah karena biasanya ini teman-teman ya, ini siklusnya mengulang ya, jadi bosan, otak kita bosan dengan rutinitas di rumah. Coba keluar rumah ya, rekreasi kemanapun, walaupun badan pasti nggak enak ya. Saya juga gitu, saya paksain keluar, badan nggak enak, badan gemeteran, badan panas dingin ya, otot tegang segala macam, paksain keluar. Dan nggak cuma sekali dua kali teman-teman ya, usahakan tiap minggu ya kita rekreasi itu nggak harus mahal teman-teman ya, bisa ke taman dekat rumah, bisa ke, kalau saya ada lapangan dekat rumah ya, ke lapangan dekat rumah. Supaya pikiran kita itu nggak tertuju ke kematian terus itu berat banget ya teman-teman, seperti itu ya. Jadi kita banyakin rekreasi, refreshing, walaupun mungkin badan nggak enak tentunya teman-teman ya. Kalau teman-teman udah ngecek nih, misalkan sudah di lab EKG-nya ya, detak jantungnya normal, kolesterolnya normal, darah tingginya normal, tapi teman-teman masih ngerasain sensasi leher tegang, kemudian juga kepala keliangan, badan sakit terus ya, dada di sini nggak nyaman, belikat di belakang dingin, ser-seran terus ya. Nah udah deh teman-teman, saran saya keluar aja ya teman-teman, rekreasi. Yang keempat ya, ini lawan ya teman, harus berani melawan ya, fight ke diri sendiri. Pikirin kalau ini cuman anxiety, ini cuman gangguan kecemasan, bukan penyakit jantung, bukan penyakit kolesterol, bukan penyakit darah tinggi, hanya anxiety. Berat banget pasti teman-teman ya, berat banget pasti. Tapi teman-teman kalau mau sembuh harus dengan cara seperti ini ya, harus diri sendiri, nggak bisa dibantu sama orang lain. Pahlawannya diri kita sendiri ya. Kalau lagi kumat, udah, ini cuma anxiety, nggak usah terlalu dirasain. Kalau di sini sakit, nggak usah terlalu dirasain teman-teman ya. Kalau kepala keliangan, nggak usah terlalu dirasain. Makanya tadi saya bilang ya, dicombine dengan apa? Dengan kita keluar jalan ya, cari kesenangan kita teman-teman ya. Kalau misalkan suka makan apa, keluar makan di luar aja ya. Jadi sambil ngelihat lalu lalang ya, keramaian. Kalau kita suka ngerakit gundem gitu ya teman-teman ya, atau suka main game, main aja ya teman-teman ya. Karena kita untuk mood lifting, untuk naikin mood kita sendiri ya teman-teman, itu perlu banget. Karena kalau anxiety muncul, mood pasti jatuh ya. Komen yang udah pernah ngerasain ya teman-teman ya, mood pasti jatuh, mood pasti down, langsung dari kita normal nih langsung down, langsung kepikiran takut mati, langsung cemas, oh gue sakit ini, gue sakit itu. Padahal enggak teman-teman, itu cuman anxiety. Dan nih satu lagi yang penting ya teman-teman ya, ini penelitian terbaru, penyakit 80% itu dari pikiran. Nah ya, nah ini yang teman-teman harus camkan betul-betul. 80% penyakit ini dari pikiran ya. Kalau nggak percaya silakan, 20% sisanya itu dari makanan dan pola hidup ya. Nah jadi buat teman-teman apalagi yang mungkin makannya nggak terlalu sembarangan, makannya agak dipantang, sering puasa, nggak usah takut teman-teman ya. Jadi cuman anxiety aja, fight ke diri sendiri. Nah itu cara mengatasinya teman-teman ya. Yang saya alami seperti itu. Kemudian cara saya
untuk move on dari anxiety itu seperti itu juga. Kemudian kalau misalkan teman-teman mungkin anxiety-nya karena ketemu orang yang toksik, ya udah dijauhin ya, nggak usah ketemu dengan orang yang toksik. Tapi kalaupun orang toksiknya itu di kantor, udah dihindari aja ya, nggak perlu terlalu interaksi terlalu banyak, karena itu nanti pasti ngebuat mood kita makin jelek ya, makin jelek anxiety. Ingat teman-teman ya, kalau anxiety-nya kambuh, lambungnya kambuh ya. Kalau lambungnya kambuh, anxiety-nya juga kambuh. Nah ini saya ngalor ngidul seperti ini teman-teman, karena memang tanpa skrip. Saya nggak ada di konsep teman-teman, saya cuma cerita aja apa yang saya alami, kemudian cara saya mengatasinya juga seperti itu. Jadi mohon maaf nih ya kalau misalkan diulang-ulang lagi, tapi saya yakin teman-teman yang anxiety ini butuh informasi seperti ini teman-teman, karena minim banget. Jangankan teman-teman mungkin yang sendiri ya, saya aja yang udah berkeluarga nih seperti ini, ada anak, ada istri, tuh mood jatuh, nggak mau ngomong ya, diam, banyakan merenung, mikirin penyakit. Ayo dong move on teman-teman ya. Dengan ngelihat konten saya ini, ayo kita mood lifting bareng ya. Ingat teman-teman, penyakit itu dari pikiran, kemudian juga cuman anxiety sering keluar. Kerjakan hal-hal yang kita sukai, kerjakan hobi kita, insya Allah ya teman-teman. Dalam waktu coba 1 minggu dulu ya, 1 minggu kerjakan hal itu teman-teman, insya Allah porsi anxiety-nya atau kecemasannya ini mulai berangsur-angsur pulih. Tentunya dibarengi nanti dengan kesehatan fisik teman-teman juga pasti pulih kembali. Yakin ya, harus yakin, karena saya juga udah mengalaminya. Jadi anxiety itu bisa sembuh ya teman-teman ya. Anxiety itu bisa sembuh. Kalau penyakit lambung itu memang harus bertahap teman-teman ya. Walaupun minimal untuk sembuhnya, tapi bertahap. Tapi kalau anxiety itu apalagi yang akut, bisa sembuh, saya yakinkan itu ya. Oke, sekali lagi tetap berbahagia buat teman-teman ya. Angkat mood kita, mood lifting kita ya teman-teman ya. Nggak usah takut, cuman anxiety aja. Cari solusinya untuk masalah yang ada. Pasti ada solusi ya teman-teman ya, pasti selalu ada solusi untuk masalah kita ya. Nggak mungkin ada masalah nggak ada solusi, sebaliknya juga nggak mungkin nggak ada solusi kalau nggak ada masalah ya. Kita ketemu di video saya selanjutnya, tentunya masih berhubungan dengan kesehatan, anxiety, asam lambung ya teman-teman ya, di beberapa video selanjutnya. Thank you yang udah nonton ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau teman-teman mungkin udah berhasil sembuh dari GERD, sembuh dari anxiety, komen di sini, bantu teman-teman yang lain untuk sembuh dari GERD dan anxiety yang cukup menyiksa ya. Temu di video selanjutnya. Thank you for watching dan bye-bye.